Pemirsa, pada hari Kamis lalu, tepat pada 24 Februari 2023, segenap Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Yayasan Az-Zikra Sentul mengadakan musyawarah tabayun. Dalam surat yang beredar di jejaring maya itu, inti dari agenda tersebut tertulis, pembina, pengurus, dan pengawas untuk menentukan sikap. Lantas benarkah hal tersebut ada kaitannya dengan status Umi Yuni yang kini sudah kembali menikah dengan Abah Agam serta sengkarat masalah tanah wakaf dan hibah Yayasan Az-Zikra? Iya, kata Mama kemarin iya. Karena ada saksi yang ketemu sama Mama menyatakan bahwa iya. Wallahualam, kita doakan yang terbaik. Sedih. Udah semua kan? Udah. Sedih dalam arti kata Mama Hancur hati Mama, hancur banget. Mama mau punya anak. Dia anak ulama loh. Anak ulama terkenal Aceh loh. Nikah sama anak Mama terkenal sedunia. Siapa yang gak bangga dia? Mama sayang semua anak cucu, semua sayang. Kemarin aja Mama bawa anak cucu 12 orang. Ibu bapaknya 20 orang. Mama ajak umrah tuh Mama yang bayar semuanya. Saking sayang tuh ya. Dia jawabnya waktu itu bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi biarkan istri saya nanti datang sama Yuni press conference katanya. Tadi ya sih istrinya dia saudara sepupunya Yuni. Terus saya bilang, yang bener yang mana? Kata Pak Wali yang saudara sepupu kamu. Sekarang kamu bilang yang saudara istri kamu. Walaupun benar sepupu nggak boleh berpelukan karena sepupu bisa menikah. Nah terus ya itu tabayun, udah nikah belum? Saya bilang ya udah berarti Anda nggak nikah. Tulis, yang bikin tuh dia. Yang bikin kata-kata tuh nomor begini saya ikuti gitu, saya ikuti. Di situ juga ada dikatakan kalau salah satu melanggar ini bubar. Nanti akan ada konferensi pers. kapan kira-kira Bos? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Iya, kita hanya fokus ke yayasan aja dan aset-aset wakaf yang umat. Kalau urusan pribadi kita nggak ada komen. Itu milik umat, bukan dimiliki oleh siapapun. Itu milik umat, wakaf. Maka nanti tim aset akan merapikan itu semua. Ya nanti kita musyawarahkan keluarga. Komentar saya cuma satu, apapun keputusan Mama saya doakan insyaallah. Nazmi hingga kini masih enggan membocorkan apa saja poin-poin yang telah disepakati oleh pengurus Yayasan Az-Zikra Sentul. Dari pengurusan yang baru ini, pihak yayasan bakal membenahi aset-aset milik Az-Zikra yang hingga kini belum tercatat. Lantas benarkah semua ini lantaran ada aset yayasan yang diklaim hibah termasuk tanah Umi Yuni? Ada rekaman di media-media online bahwa ini hibah 4.000 meter, ini suratnya sah, legal. Faktanya justru mereka yang menyebarkan hoax. Kalau dibilang saya salah. Anda mengatakan ini hibah, ternyata itu wakaf, itu hoax namanya. Saya rasa boleh ya, gitu. Kan ini Ustadz Arifin mewakafkan semuanya ya, termasuk rumah itu. Itu dikasih nama rumah kejujuran untuk anak istrinya. Kalaupun Umi Yuni sudah menikah, sudah selayaknya dan sepantasnya dia ikut suaminya lah keluar. Tapi kan dia juga boleh datang. Kan masih ada anak dan cucunya di sana. Insya Allah nggak ada. Selama ini berarti yang kabar-kabar itu atas nama Umi Yuni itu kabarnya ada Bos? Nazirnya atas nama beliau ada kan yang menyebar di berita itu. Saya lihat juga di media itu nazirnya penerimanya beliau ada. Nah nanti kita akan musyawarahkan. Nanti tim legal akan konferensi pers. Tim yayasan ya. Ini batasnya ya, mulai dinding yang di ujung itu kandang kuda di ujung, batas ini keliling sampai ke depan. Itu yang 4.000 meter yang jadi hibah dan legal yang dipertanyakan oleh beberapa orang di luaran ya. Jadi clear ini adalah hibah, dokumennya pun juga jelas. Jadi kalau ada yang masih ragu datang ke kami, kita jelaskan. Jadi jelas ya. Kalau yang wakaf yang sebelah ya, masjid nama 16.000 meter sampai ke ujung sana. Masjid lah. Ya. Oh, jadi emang jelas terpisah ya Umi? Terpisah. Ada dua dokumen, wakaf dan hibah. Terpisah. Sini hibah, Wakaf, ada 4.000 meter. Kalau hibah seperti Hibah dari sini sampai depan rumah Umi yang sebelah sana ya. Rumah Umi Yang halaman lah. Yang apa sih namanya, portal ya, sampai portal bukan? Portal kan di luar pagar. Oh, di luar pagar. Ya, Ini benar, pas Bos. Sampaikan di sini demi Allah,
saya nggak melakukan hal tersebut, menjual tanah wakaf atau apapun yang dituduhkan, demi Allah nggak ada. Itu perbuatan, ya kita tahu itu perbuatan yang sangat haram gitu ya, dan itu dosa yang sangat besar. Nggak ada. Sejak Ustadz Arifin Ilham tutup usia, permasalahan yang ada di dalam tubuh Yayasan Az-Zikra tak pernah usai. Untuk meredam itu semua, Hani Kristianto bakal kembali menempuh jalur hukum agar semua permasalahan di dalam Yayasan Az-Zikra dan Gunung Sindur bisa diselesaikan dengan baik. Kita emang lagi merapikan semua manajemennya, termasuk aset-aset. Udah dari proses, kan ada pengurusan baru, akte baru kemarin Januari kan. Ada penetapan akte baru dalam kepengurusan baru Yayasan Az-Zikra per Januari kemarin. Jadi saat ini lagi merapikan semua manajemen yayasan, termasuk aset-aset. Sampai saat ini masih beliau di Dewan Pembina dengan ketiga istri lainnya, sama ketua pembinanya adalah Ustadz Abdus Syukur. Tiga-tiga pembina ini tiga-tiganya keluarga, ibu dan anak. Yayasan nggak boleh diisi oleh tiga pembina itu. Harusnya ada yang dulu disepakati dengan para ulama. Yayasan diisi oleh tiga unsur, keluarga, ulama, dan donatur. Ini Agustus dibuatnya, kok malah kita kasih waktu tidak ada audit, lalu malah merubah susunan yayasan, memasukkan Muhammad Askanazan. Ini Muhammad Askanazan ini umurnya belum 21 dan tidak cakap hukum. Nanti biar kita buktikan di pengadilan. Entah mana yang benar, yang jelas beberapa waktu lalu, Abah Agam tampak pasang badan untuk membela Umi Yuni ihwal aset hibah dari seorang pengusaha bernama Jimmy. Namun sayangnya, aset tersebut kini bermasalah lantaran diduga masih merupakan tanah wakaf Yayasan Az-Zikra. Haja Nur Hayati juga pernah mengucap terang-terangan tak ada tanah hibah yang diberikan cuma-cuma untuk Umi Yuni. Ya, kemarin diduga ada. Nah, cuman ntar tim legal yang akan menjelaskan semuanya. Biar jelas, clear, semua dibuka, jadi nggak ada fitnah-fitnah, isu-isu lagi ya. Tanah hibah yang 4000 meter yang diposting tanah wakaf pada saat pengurusan tanah wakaf dan hibah ini, Umi Yuni selaku istri almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tidak ada di lokasi, tidak ada di Az-Zikra karena beliau sedang mengantarkan jenazah ibundanya ke Aceh. Pada saat itu saya yang pergi kepada Pak Jimmy selaku PT CGP yang mewakaf dan menghibahkan tanah. Nggak benar. Udah aman, kita udah datang ke kantor itunya, udah aman, nggak ada. Tidak ada jual beli segala macam. Nggak ada. Lagi diurus ya soal wakaf ya. Kamu ke kamera. Diurus ya, insya Allah aman. Kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya ya. Kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat, ya, belum bertanya langsung kepada Umi Yuni dan belum datang ke BWI Badan Wakaf Indonesia ya, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar. Aset nggak ada dijual, nggak boleh lah. Aset wakaf, aset umat nggak boleh dijual. Sekarang masih aman ya Pak Ustadz? Insya Allah masih aman. Doakan buat Az-Zikra semua berkah, lancar. Saya akan berikan kuasa ke Mbak Aryani. Ya kita gugat, daripada ribut-ribut aja soal kekuasaan, yang semua yang namanya ada di akta ini tidak sah. Hari ini semua yang menjabat di Sindur, yang mengaku sebagai pengurus di Sindur atau pembina atau apapun itu, Anda tidak sah. Yang jadi masalah adalah ini urusan Isa dan marwah. Lantas benarkah sikap yang diambil pengurus yayasan itu untuk menggeser Umi Yuni dan Alvin Faiz dari Az-Zikra? Apalagi ibunda Murobi Kiai Haji Arifin Ilham Nur Hayati menyarankan agar Umi Yuni hengkang dari Yayasan Az-Zikra setelah diketahui telah menikah kembali dengan Agam. Mama tuh nggak apa-apa dia nikah. Mama kenapa sih? Kok orang nikah mama ribut? Mama nggak apa-apa dia nikah, ridho, insya Allah. Tapi jangan bohong. Bohong gimana? Ya kalau udah nikah keluar, jangan di sini. Apalagi ngerubah-ngerubah wakaf jadi hibah. Loh siapa yang ngerubah mah? Gitu. Ya itu mereka-mereka. Dan memang nanti bisa tanyakan ke KUA Babakan Madang siapa yang mencoba merubah wakaf jadi hibah. Tapi itu menurut saya ya yang penting gagal kan.
gitu. Mau mencoba-coba merubah kan gagal, tapi di media udah jelas. Pemberian tanah itu ada yang memang diperuntukkan kepada pribadi. Ustadz Arifin, dan waktu itu kan istrinya baru satu ya, Yuni. Nah, jadi ketika Ustadz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya. Almarhum itu mewasiatkan itu, ini perjuangan umat, tidak boleh dimiliki. Kalau anak-anaknya sudah punya rumah masing-masing, Umi Yuni pun sudah banyak rumah masing-masing ada. Ini rumah masjid, rumah perjuangan umat, rumah wakaf, bukan milik pribadi. Pihak CGP yang punya tanah adalah wakif, tidak memberikan wakaf semua, tetapi 4.000 karena rumah ini dibangun oleh Ustadz Arifin, sisa daripada pembangunan masjid ini dikembalikan uang yang sisa kepada perwakilan Libya. Akhirnya Ustadz Arifin mendapatkan, ya udah, Ustadz Arifin di mana rumahnya? Di Depok. Jangan di Depok. Sisa uang kejujuran ini dibangun rumah di sini. Akhirnya Bu Maria dan Pak Dini memberikan wakaf tanah ini 4.000 meter untuk hibah 4.000 meter untuk pembangunan rumah kejujuran. Ada istri 1, 2, 3. Yang paling disayang, yang paling dibela, yang paling diikuti mama adalah istri pertama. Teman-teman media juga tahu itu, silahkan lihat ke belakang. Betapa mama sangat sayang sama Agam, sama Yuni. Terus mama mungkin merasa dibohongi gitu. Nah, di sini juga nggak ada komunikasi akhirnya, gitu, terus nggak ada keterbukaan. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ya, apapun yang kita bilang, kalau orang udah nggak suka, ya nggak baik aja. Apapun yang kita bilang itu salah, tapi kalau orang itu suka sama kita, itu sudah benar aja. Jadi seperti itu. Lantas benarkah keluarga Umi Rania akan menggantikan dominasi terah Umi Yuni di yayasan menyusul ibunda Kiai Haji Arifin Ilham, Haja Nur Hayati baru saja bertemu Umi Rania di Bogor? Benarkah pertemuan tersebut membincang masalah kepengurusan yayasan dan aset yang diklaim hibah? Benarkah pihak yayasan membantah klaim Umi Yuni? Nih aku ketemu Rania. Dia kebetulan ulang tahun. Kami kasih hadiah kemarin. Mama kasih hadiah. Kasih hadiah handphone. Handphonenya kayak gini lah aku kasih. Kalau Alvin kan emang saat ini masih di Yayasan Gunung Sindur ya. Terakhir kalau nggak salah di Yayasan Gunung Sindur dia masih. Azikra beliau nggak. Untuk kepengurusan itu bagaimana nanti kebijakan pembina yang lain? Yang namanya legacy itu kan ya keluarga kan, istri, anak. Saya saja yang abang ipar, saya tidak pernah memanfaatkan bayang-bayang Ustadz Arifin Ilham sebagai abang ipar saya. Saya masuk Pertamina, insya Allah dengan jalan hidup yang saya cari sendiri, tidak memanfaatkan posisi beliau sebagai abang ipar saya. Insya Allah ini rumah wakaf, rumah umat. Jadi siapapun yang meneruskan perjuangan dakwah ya silahkan. Yang penting tidak boleh dikuasai atau merasa di kepemilikan, itu nggak boleh. Ini wakaf semuanya. Insya Allah beliau kan zuriat, sampai kapanpun mestinya harus terlibat. Nah, yang jadi terlibat ini maupun ada di akte atau tidak itu nggak jadi masalah. Ya itu dia, tidak harus ada di akte baru merasa terlibat. Tapi beliau itu harus terlibat karena beliau itu zuriat meneruskan perjuangan almarhum. Sejak Ustadz Arifin meninggal, Asikro nggak pernah lepas dari keributan. Kapan harus disudahi? Secepatnya. Dan menurut saya keributan terjadi ada dua matahari. Ada bendera namanya Asikro, pemimpinnya dua kapal yang berbeda akan berbenturan, kapalnya akan bertabrakan. Lebih baik kembalikan ke satu kapal lagi sesuai dengan aturan yang berlaku.